Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Franky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Nah, Sinteyong ya jangan hanya konsentrasi ke timnas senior saja atau timnas ini saja. Dia harus juga perhatikan ya, tim pengganti-pengganti ke depannya bagaimana. Bukan tugasnya dia untuk perhatikan tim-tim pengganti, itu tugasnya talent scouting, itu tugasnya pencari bakat, itu tugasnya pelatih-pelatih kelompok umur, bukan tugasnya STY. Tugasnya STY dia hanya bertugas untuk melatih timnas senior, untuk bermain di ajang-ajang yang lebih tinggi, bukan untuk mencari bakat-bakat di daerah-daerah. 5-10 tahun tim Indonesia ini harus levelnya di atas dari ini ya, jadi Sinteyong jangan gembira saja di atas, tapi yang di bawah ini dia harus jalan dari mulai Papua sampai ke Aceh. Makanya di zamannya beliau PSSI carut marut, sepak bola Indonesia tidak ada perkembangan apa-apa, justru hancur, terjadi dualisme karena seperti ini. Logika sepak bolanya tidak jalan, padahal mantan ketua PSSI itu. Inilah prank terbesar dalam dunia sepak bola Indonesia. Final Piala AFF 2016, leg pertama dalam keadaan imbang 1-1. Indonesia membangun serangan ke pertahanan Thailand. Zulham Zamrun melakukan penetrasi melewati satu pemain Thailand. Zulham kemudian memberi umpan 1-2 kepada Boa Salosa yang lantas mengumpan bola tersebut kembali kepada Zulham yang sudah menciptakan ruang terbuka untuk melakukan tembakan. Zulham yang berdiri bebas langsung melepaskan tendangan yang sempat dibelokkan oleh pemain Thailand. Bola pun terlihat masuk ke sisi kiri gawang yang kosong sebelah kiper lawan terkecoh. Gol. Kita pikir itu sudah gol, itu sudah senang-senang, padahal itu ya goal kick ya. Corner kick, menghasilkan corner kick gitu. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut pernyataan dari Sandy Walsh ya. Ini Sandy Walsh aja nih udah muak nih guys ya nih. Kalian lihat nih, isu pemain naturalisasi dan lokal di timnas Indonesia memanas lagi. Sandy Walsh muak. Saya frustasi mendengarnya. Tuh guys, udahlah, stop lah membahas antara pemain keturunan Indonesia dan pemain lokal. Mereka itu semua adalah pemain-pemain orang Indonesia. Bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya itu orang Indonesia. Jadi mereka berhak untuk membela negara Indonesia demi satu nama lagi ya guys, yaitu timnas Indonesia bisa bersaing di ajang kancah internasional. Apalagi ya sekarang timnas Indonesia sedang memperjuangkan tiket ke Piala Dunia 2026. Jadi kita harapkan, kita doakan semua pemain yang berada di timnas Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan potensinya bersama timnas Indonesia dan bisa membawa timnas Indonesia bermain ke Piala Dunia 2026. Sepertinya ada beberapa orang yang tidak senang dengan Indonesia ketika Indonesia melaju ke ke level yang lebih tinggi gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di saat Indonesia lagi gencar-gencarnya mendatangkan pemain-pemain keturunan untuk membela Indonesia, justru ada beberapa orang yang dengan sangat terbuka dengan statement-statement mereka bahwa mereka bilang ya tidak menerima datangnya pemain-pemain diaspora. Kemudian ada juga orang-orang politik yang bilang pemain diaspora ini hal yang omong kosong atau penipuan, dan juga ada yang bilang malu dengan pemain-pemain diaspora, dan ini saya pikir sudah sampai ke telinga-telinganya mereka, para pemain-pemain diaspora ini. Dan kalau kita lihat memang seperti satu konspirasi ya, di mana mereka tidak mau kalau Indonesia ada di level yang tertinggi ya. Kalau kita melihat, kita tarik benang merahnya kenapa mereka tidak mau ya, ada hubungannya dengan mereka ini seperti yang Pak Arya bilang, mereka ini sukanya taruhan bola gitu. Nah, ketika mereka pilih Indonesia kalah, ya kan, itu pasti mereka menang dapat uangnya gitu ketika taruhan. Nah, ketika mereka pilih Indonesia kalah sekarang, misalkan dengan tim yang sekarang mereka pilih Indonesia kalah, mereka suka Indonesia kalah, tiba-tiba imbang atau bahkan menang, itu kan satu kerugian buat mereka. Jadi kalau Pak Arya Sinulinga bilang bahwa ya dulu katanya jago sekali itu taruhan bola itu. Jadi kita bisa tarik benang merahnya. Ya bisa jadi mereka ini sukanya judi bola gitu. Jadi ketika Indonesia menang mereka tidak senang gitu ya kan. Karena kalau kita lihat ini mereka sepertinya buat satu konspirasi supaya pemain-pemain diaspora ini tidak senang. Nah, kalau mereka misalkan frustasi, akhirnya ketika mereka membela timnas turun langsung ke lapangan bermain, itu kan mereka jadi tidak konsentrasi. Tapi sih kita berharap jangan sampai seperti itu. Kita sih berharap supaya mereka ini pemain-pemain diaspora
ini jangan sampai mereka ya menanggapi serius lah hal-hal seperti itu, karena memang pro dan kontra di Indonesia soal pemain diaspora ini bukan baru saja terjadi, tetapi ya untuk yang sekarang ini lebih kejam saya pikir, karena mereka secara terang-terangan terbuka bilang seperti itu. Bahkan ada yang bilang mereka ini punya paspor ganda dan segala macam, tapi sampai sekarang pembuktiannya itu belum ada, teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang bilang tidak bangga, tetapi yang kita perlu apresiasi bahwa yang kemarin bilang tidak bangga dengan tim nasional Indonesia karena banyak menggunakan pemain diaspora, bukan akamsi, itu sudah minta maaf, teman-teman ya. Selayaknya kita orang Indonesia, masyarakat kita harus memaafkan orang yang sudah minta maaf gitu. Entah itu ikhlas dan tidak ikhlas, tulus dan tidak tulus, intinya sudah ada statement minta maaf, ya kita harus memaafkan mereka gitu. Bukalah pintu maaf untuk orang-orang yang sudah meminta maaf atas kegaduhan yang mereka buat, apalagi yang menyenggol timnas kemarin. Dari sini kan kita lihat bahwa mereka rupanya sadar bahwa pentingnya pemain naturalisasi itu ada di Indonesia untuk mengangkat sepak bola Indonesia, teman-teman. Jadi sekali lagi, ayo kita dukung timnas, mau kalah, mau menang, mau imbang, apapun itu kita harus dukung mereka sampai mereka berada di level yang tertinggi. Saya nggak heran soal itu. Saya juga nggak kaget kalau ada dugaan match fixing, karena yaitu tadi nggak mungkin wasit Eko Agus yang memang C1 tapi dia kategori C lisensinya. Kategori C itu hanya untuk Liga 3, EPA, Piala Surati Nasional. Nah, dia boleh tuh, atau dia biasa memimpin di pertandingan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa dia memimpin pertandingan perempat final Aceh lawan Sultan di saat-saat akhir menggantikan Ahmad Hilmi? Itu pertanyaan krusial gitu loh. Kalau kita menduga-duga berdasarkan pengetahuan pengalaman saya dalam soal match fixing pengaturan skor, kenapa Ahmad Hilmi nggak mau menjalankan tugasnya sebagai pertandingan? Bisa jadi dia mau lurus, dia tidak mau ambil resiko, maka dia menolak memimpin pertandingan itu. Kemudian diganti oleh Eko Agus. Memang lisensinya C1, tetapi C1-nya kategori C. Nah, ini yang harus kita dukung, teman-teman. Kalau misalkan benar terjadi ada match fixing, kemudian ada pengaturan skor di laga-laga atau event-event seperti PON ini, makanya harus diusut. Ini tugas PSSI untuk mengusut ini, anti mafia bola segala macam yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia. Ini harus diusut ini, jangan sampai dengan adanya match fixing pengaturan skor seperti ini itu akan merugikan sepak bola Indonesia ini. Jangan sampai. Kalau misalkan ada, ayo kita dukung untuk tuntaskan, berantas habis semua yang namanya match fixing pengaturan skor, karena itu akan membunuh sepak bola Indonesia, teman-teman. C1 itu ada A, B, C, dia kategori C. Dia Liga 3, dia EPA, dia Liga Surati Nasional. Itu baru dia boleh. Kenapa di pertandingan seperti ini pilihannya kepada Eko Agus? Gitu loh. Makanya kalau PSSI benar mau usut kasus ini, periksa pengawas wasit, Kusni, periksa matchcom, pengawas pertandingan, periksa juga technical delegate-nya. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura ini. Kalau perlu periksa sekjen sebagai atasan technical delegate, karena Desi Afrianto sehari-harinya adalah deputy sekjen. Jadi apa-apa kan pasti diketahui oleh atasannya harusnya. Nah, itu dia, teman-teman. Apapun bentuknya, apapun yang mereka katakan, kita harus dukung supaya, maksudnya sini dukung adalah kita mendukung PSSI untuk mengusut tuntas yang kemarin itu ya di antara Pondangan dan juga Sulteng. Jangan sampai di situ ada pengaturan skor, karena itu memang sangat kontroversial sekali. Jadi jangan sampai dengan kejadian-kejadian seperti itu akan merusak sepak bola Indonesia, khususnya timnas. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu itu kita dibekukan oleh FIFA ya, sepak bola kita. Kemudian kita juga gagal bermain di Piala Dunia U20 ya kan. Jangan sampai gara-gara hal-hal seperti ini itu akan merugikan timnas Indonesia, dan jangan sampai kita bisa gagal bermain di Piala Dunia. Percuma kita menang lawan Bahrain, Cina, kemudian kita punya harapan untuk lolos ke Piala Dunia, tapi kita tidak bisa bermain di sana karena ada kejadian-kejadian seperti ini. Kita harus dukung PSSI, usut tuntas, siapapun di dalam yang terlibat pecat semua, penjarakan, iya kan? Betul loh. Siapa yang menugaskan wasit juga periksa. Tapi siapa yang mau diperintahkan oleh PSSI untuk memeriksa itu? Komdis. Beberapa bulan lalu atau sebulan lalu saya bilang, integritas sepak bola di Indonesia sudah mati ketika Komdis hanya mengurangi atau hanya menghukum pelaku match fixing dengan mengurangi 3 poin. Ketika Komdis
hanya menghukum pelaku atau menghukum yang terlibat di dalam match fixing dengan mengurangi 3 poin dan denda 150 juta, disitulah sebetulnya integritas sepak bola mati. Ya, kita harus dukung PSSI, khususnya Pak Erick Thohir, untuk siapa saja oknum-oknum di dalam PSSI yang masih coba-coba untuk merusak PSSI dan sepak bola Indonesia, tenggelamkan. Jangan sampai mereka ini yang menjadi duri dalam dagingnya PSSI. Jangan sampai mereka ini yang akan merusak sepak bola Indonesia. Bila perlu usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Kita masyarakat Indonesia, apalagi supporter timnas, itu sangat mendukung Pak Erick Thohir. Jadi sekali-kali Pak, gitu coba deh kita Pak Erick Thohir itu kasih tunjuk ke kita kalau Pak Erick Thohir lagi apa mereka begitu, lagi buat mereka itu ya seperti kucing dalam karung gitu. Jangan sampai mereka ini buat sepak bola Indonesia menjadi rusak itu. Jangan sampai, ya kan. Jangan sampai supporter Indonesia kecewa dan kemudian ya tahu sendiri kan supporter Indonesia itu seperti apa. Karena itu memberikan sinyal kepada para pelaku match fixing lainnya. Nggak perlu takut match fixing, nggak perlu takut main-main, nggak perlu takut main gila di pertandingan. Karena apa? Hukumannya cuma -3 dan denda 150 juta. Hukumannya cuma itu. Ya, kita dukung Pak Erick Thohir. Kalau memang betul yang dibilang sama Bung Towel, kita dukung Pak Erick Thohir untuk mengusut segala bentuk kecurangan di dalam PSSI maupun di PON kemarin yang mempertemukan antara Aceh dan juga Sulawesi Tengah. Kita dukung PSSI untuk usut tuntas siapapun yang ada di dalam pertandingan itu, semuanya yang terlibat dengan istilahnya match fixing, pengaturan skor atau mafia lah, diusut tuntas, penjarakan semua Pak. Kita tidak mau ambil repot dengan hal-hal yang buat sepak bola Indonesia menjadi rusak itu. Lagi-lagi Madam Pang senggol timnas Indonesia. Ya mungkin karena Indonesia lagi main di kualifikasi round 3 Piala Dunia, sementara Thailand kan nggak main. Jadi dia nyenggol-nyenggol Indonesia nih. Madam Pang bilang ya, timnas Thailand itu lebih baik dari Indonesia di Piala AFF. Emang siapa yang bahas Piala AFF Madam Pang? Aduh nggak level. Ya memang Madam Pang mengumbar kalau dalam beberapa tahun terakhir Indonesia belum pernah lawan Thailand itu menang. Terakhir menang Indonesia lawan Thailand itu Piala AFF 2016. Bahkan secara rekor ya, Thailand itu 7 kali juara, sementara Indonesia belum pernah juara, hanya 6 kali runner up. Jadi itu yang dibahas oleh Madam Pang, AFF. Terus? Jadi gini ya, ternyata mental-mental seperti Bung Towel, Bung Akmal yang mendewa-dewakan AFF itu bukan cuma ada di orang Indonesia gitu loh. Sekelas Madam Pang ya, orang yang betul-betul mantap ya kan. Bahkan kalau kelasnya ini di atas Ratu Tisha ya. Dengan bagusnya Madam Pang, bisa berpikir membandingkan timnas Thailand dengan Indonesia itu berdasarkan Piala AFF. Cetek kali kau Madam Pang, aduh. Jadi nggak salah ya dalam kontenku yang dulu ya, yang aku berbahasa Thailand, banyak yang bilang ya, Madam Pang naturalisasi aja Towel jadi Thailand. Ya wajar ya, pemikiran mereka sama itu, selevel ya, AFF, standar AFF, ya Piala Kaleng, Piala Tarkam. Padahal Thailand ya di kualifikasi Piala Dunia ya, round 3, rekor mereka itu hanya 2 poin, coba lihat nih ya. Ya, ini dari 10 pertandingan kayak itu hanya 2 poin mereka, sedangkan kita 2 pertandingan 2 poin itu. Ya, coba 10 kali tanding hanya 2 kali imbang, 8 kali kalah. Ya bulan-bulanan dengan selisih gol -18. Bahkan rekor mereka di round 3 kualifikasi Piala Dunia masih kalah dari Vietnam ya. Vietnam dari 10 kali main, 1 kali menang ya, 1 kali imbang dan 8 kali kalah ya. 4 poin, masih mending kan? Selisih golnya -11. Boro-boro mau membandingkan Indonesia sama Thailand ya. Sama Vietnam aja masih kalah rekor Thailand ya Madam Pang ya. Jadi nggak usah sok jumawa ya Madam. Indonesia sudah bilang tidak level dengan Piala AFF lagi. Jadi silakan ambil Piala AFF. Mau koleksi berapapun silakan. Indonesia akan lihat nanti itu Piala Asia dan Piala Dunia itu. Baru-baru ini Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bertemu dengan Menkumham. Di situ Pak Erick Thohir menegaskan bahwa program naturalisasi adalah program jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, baru-baru kemarin ada beberapa orang yang mengkritik keras tentang program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Kalau kataku, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai supporter timnas Indonesia, tugas kita cuma mengawasi teman-teman apa yang dilakukan oleh PSSI. Selain itu, Pak Erick Thohir
juga berjanji secara beriringan akan juga membenarkan liga dan grassroots teman-teman. Kalau menurut kalian teman-teman, apa yang harus kita lakukan untuk mengawasi program yang dilakukan oleh PSSI teman-teman? Ya kita dukung saja PSSI, apa mereka buat yang baik, ya kita dukung. Kalau ada yang perlu kita kritik, ya kita kritik. Sekarang kita dukung bagaimana PSSI mengusut tuntas kemarin yang di PON itu antara Aceh dan Sumatera Utara, supaya kita bisa tahu ini ada apa di balik pertandingan itu. Kenapa wasit sampai berat sebelah gitu? Kenapa ada kontroversi sekali pertandingan itu kan? Kita harus dukung itu supaya Pak Erick Thohir bisa usut tuntas, mafia-mafianya itu bisa dipenjarakan itu. Harus seperti itu. Stadion Liga 1 ini mendadak lolos verifikasi pas digunakan malah didatangin ular. Stadion tersebut adalah Stadion Utama Sumbar, stadion yang digunakan oleh Semen Padang melawan Barito Putra tanggal 18 September kemarin. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba stadion ini lolos verifikasi secara mendadak. Padahal dilihat secara dari fasilitas yang ada, stadion ini jauh dari kata layak. Entah gimana caranya stadion ini tiba-tiba lolos verifikasi meski hanya digunakan satu pertandingan. Lucunya pas digunakan kemarin, ada ular yang masuk ke lapangan. Stadion Liga 1. Pertanyaannya siapa yang meloloskan gitu kan? Padahal kan untuk masuk ke Liga 1 itu kan stadionnya itu kan ada standarnya itu. Standarnya Liga 1. Kenapa stadion mangkrak seperti ini ya bisa masuk standarnya PSSI itu? Kenapa bisa masuk standarnya Liga 1 itu? Jangan sampai ada permainan. Nah, ini juga harus diusut. Jangan sampai hal-hal sepele seperti ini justru merugikan sepak bola Indonesia dan akhirnya berakhir dengan menyakitkan, kita dibekukan lagi sama FIFA. Jangan sampai seperti itu. Ini bahaya ini. Jangan ragukan nasionalisme pemain keturunan Indonesia. Coba kita dengar statement dari Pak Erick Thohir ini. Kalau mengenai naturalisasi Masih itu, ibunya orang Manado. Eliano ibunya orang Maluku. Yes. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Mas Hilder bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada membawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Kita tidak bisa melihat nasionalisme itu karena itu posisi yang hanya menjadi sebuah kotak. Ya, pertanyaannya kenapa kita masih meragukan nasionalisme mereka gitu. Sedangkan mereka itu rela tinggalkan negara mereka yang kalau boleh dilihat sepak bolanya lebih maju dari Indonesia, tapi kenapa mereka pilih Indonesia gitu? Ya karena ada hubungan darah dengan Indonesia gitu. Ibu mereka atau ayah mereka itu kan orang Indonesia. Jadi sekali lagi kalau ada yang mempertanyakan gitu, justru kita yang mempertanyakan mereka. Di mana sih nasionalisme mereka? Jangan kita hanya berbicara nasionalisme lalu kita hanya melihat orang-orang lokal gitu. Lalu kita lupa bahwa ada anak-anak Indonesia yang lahir di Belanda, yang orang tuanya juga orang Indonesia. Apakah mereka tidak nasionalisme? Ya pasti mereka nasionalisme. Justru kalau kita mengomentari mereka atau mengkritik mereka, kita mempertanyakan nasionalisme mereka. Kembali lagi, kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah nasionalisme, jiwa nasionalisme kita lebih tinggi daripada mereka? Kan belum tentu. Mereka tinggalkan Belanda, tinggalkan federasi mereka yang jauh lebih elit dari Indonesia untuk memilih kembali ke Indonesia. Saya pikir itu sudah sesuatu sekali, dan mereka mau membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, bermain di Piala Dunia, Piala Asia. Harusnya kita dukung, bukan malah kita bilang tidak bangga, kita bilang kita malu, ini penipuan. Nah, itu kan lucu sekali itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia untuk sepak bola kita Indonesia. Jadi sekali lagi kita dukung Indonesia. Di tanggal 10 Oktober lawan Bahrain, main di Bahrain. Semoga bisa menang dan bisa curi 3 poin pertama supaya kita bisa jaga harapan asa untuk lolos ke Piala Dunia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.